Cerita dibuka dengan Jiacheng yang merasakan sesuatu yang aneh. Saat itu Jiacheng memberitahu kalau ini merupakan tentang Sansan. Jiacheng sangat kebingungan karena dalam beberapa hari ini Sansan sudah tak pernah lagi memukulnya. Tentu di saat itu Yinzi terheran-heran dan dengan maksud kata dari Jiacheng. Tapi Jiacheng pun langsung menjelaskan tentang fungsi cincin ini kepadanya, yang dapat merubah amarah seseorang menjadi gairah kepada orang itu. Tentu, Jiacheng sangat sering menggunakan fungsi ini sebagai alat untuk menjadi sebuah mainan lah untuk mempermainkan Sansan. Akan tetapi akhir-akhir ini sesuatu yang sangat aneh pun mulai terjadi dalam kehidupannya. Tapi tentu bukan hanya sekali itu saja. Yang lainnya adalah ketika Jiacheng ingin bermain-main dengan Sansan menggunakan remote TV. Tapi Sansan lagi-lagi bertingkah sangat aneh. Dan Jiacheng pun menceritakan semuanya itu kepada Yinzi. Yinzi tentunya mulai heran dengan itu. Akan tetapi Jiacheng pun memberitahunya bahwa bukan hanya itu saja. Bahkan baru-baru ini di pagi hari tadi, saat itu Sansan sedang bersiap karena katanya dia ingin pergi bermain ke rumah temannya. Tentu di saat itu Jiacheng menyuruhnya untuk berhati-hati dan jangan sampai pulang malam dan juga tersesat. Dan usahakan dia harus pulang sebelum makan malam. Tapi coba tebak, saat itu dia terdistract, kemudian perlahan mencoba menjangkau sesuatu dengan tangannya. Yang ternyata adalah rambut tidur milik Jiacheng. Di saat itu ternyata dia mengatur rambut tidur Jiacheng. Dan ini memang merupakan hal yang kecil, tetapi kalian pasti pernah mendengarkan istilah ini. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Jiacheng tentu merasa kalau Sansan sudah sangat berubah. Bahkan perubahannya itu sangat-sangat cepat, melebihi kecepatan cahaya. Dan sudah pasti ini aneh. Tetapi Jiacheng pun berkata kalau tidak mungkin bahwa Sansan menyukainya, karena menurutnya itu tidak mungkin saja, katanya. Di situ Yinzi pun batuk-batuk dan tak percaya seberapa bodohnya pemikiran Jiacheng ini. Yinzi menjadi sangat kesal karena melihat Jiacheng yang sangat tidak peka terhadap perasaan seorang cewek. Apalagi itu merupakan istrinya sendiri. Yinzi tentunya sangat iri kepada Jiacheng karena bukan hanya mendapatkan tubuh Sansan saja, dia juga sudah dipastikan mendapatkan hati Sansan sekarang. Yinzi pun yang sangat iri tak bisa merasakan keikhlasan dari keberuntungan yang dimiliki oleh Jiacheng ini. Tetapi saat itu Yinzi pun langsung sadar kalau Jiacheng itu adalah orang bodoh karena dia tidak peka. Jadi dia pun berencana untuk melakukan sesuatu. Di saat itu, Yinzi pun berkata pada Jiacheng bahwa memang sangat mustahil kalau Sansan menyukainya. Dan yang sebenarnya terjadi mungkin merupakan sebuah jebakan yang dipersiapkan oleh si Sansan untuk Jiacheng. Karena menurutnya, atau bisa dibilang menurut pengalamannya, ada sebuah jebakan yang menyerang fisik dan mental seseorang. Karena pertama-tama, seorang wanita akan berubah menjadi sangat baik dan membanjiri korbannya dengan cinta. Sedikit demi sedikit, dia pun berubah menjadi tipe yang ideal bagi korbannya. Akan tetapi, pada saat korbannya sudah sangat mencintai dia, maka dia akan langsung meninggalkan korbannya dengan kejam dan membuat fisik dan mental korbannya hancur lebur. Di saat ini, tentunya Yinzi pun langsung menipu Jiacheng. Tapi Jiacheng malah percaya-percaya saja di situ. Dia juga terus-menerus meyakinkan Jiacheng bahwa ini juga ada kemungkinan merupakan rencana orang itu. Karena seperti yang mereka tahu, kalau Sansan dan orang kejam itu merupakan sahabat. Dan ya, siapa lagi kalau bukan pengawas kacamata yang dipenuhi dengan kelicikan dan juga kekejaman. Ya, setelah mendengarnya, Jiacheng pun tambah percaya lagi. Dan hal itu membuat Yinzi tambah kesenang. Apalagi Yinzi juga menyarankan kalau misalnya Sansan menembaknya dan berkata suka kepada Jiacheng, maka Jiacheng harus menolaknya. Ya, tentunya Jiacheng pun setuju dengan Yinzi dan menuruti perkataannya. Cerita pun berlanjut di rumah pasangan baru itu. Dan di saat itu Jiacheng terlihat seperti sudah tertipu oleh semua perkataan dan hasutan Yinzi. Akan tetapi, ternyata itu semua merupakan tipu daya Jiacheng. Karena seperti yang dijelaskan, ras iblis Jiacheng itu merupakan ras iblis tingkat tinggi, yaitu iblis api. Sedangkan Yinzi itu hanyalah iblis sukubus
yang mana merupakan rank iblis terendah kalau di kebanyakan cerita yang saya baca. Jadi sudah dipastikan kalau terlalu cepat 1 juta tahun untuk Yinzi bisa dapat menipu Jiacheng, sang iblis api. Apalagi Jiacheng itu sangat-sangat pintar memainkan pikiran semua orang. Sampai-sampai level skillnya itu bisa dibilang merupakan serangan psikologi yang langsung dapat membunuh musuhnya melalui pikiran mereka sendiri. Namun, sudah pasti, Jiacheng juga tidak sepenuhnya menghiraukan kata-kata Yinzi. Jadi, Jiacheng juga sudah menyiapkan sebuah rencana penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran semua ini, aka A Little Death. Anjir, keren banget namanya. Saat itu, Jiacheng pun memulai rencananya dan berkata kalau ada yang ingin dia tanyakan kepada Sansan, yaitu apa yang Sansan pikirkan tentangnya. Tentu, di saat itu Sansan merasa jijik karena ini tidak seperti Jiacheng yang biasanya. Namun, itu juga ternyata bagian dari rencana Jiacheng. Di luar nalar coy, gila me. Karena dia sengaja menanyakan pertanyaan bodoh itu agar lawan bicaranya berpikir bahwa dia ini idiot. Dan itu membuat lawan bicaranya juga berpikir bahwa dia itu orangnya canggung, halus, dan juga rentan. Yap, dengan cara ini, tak hanya kau dapat mendapatkan simpati dari lawan bicaramu, tapi juga membuat mereka berpikir, sifat canggung dari pria ini sangatlah lucu, secara natural. Dan lawan bicara pun menurunkan penjagaan mereka dan memberikan kesempatan untukmu menyerang secara sempurna. Di saat itu pun, Sansan langsung berpikir tentang apa yang dia pikirkan tentang Jiacheng. Pertama-tama, Jiacheng itu adalah seorang otaku yang suka sekali memeluk bantal animenya sambil cekikikan seperti orang gila saat melihat bagian bawah rok figur animenya. Jiacheng juga sangat suka kebersihan dan tidak suka bau busuk. Dan yang paling penting, Jiacheng adalah seorang bajingan yang mencuri uang dari istrinya sendiri, kemudian menyanyiakannya untuk membeli diamond dan figur anime. Tetapi, Sansan juga berkata, kalau setelah sekian lama dia hidup bersama Jiacheng, dia akhirnya sadar kalau Jiacheng itu mempunyai banyak sekali sisi baik. Contohnya, pintar masak, ahli dalam pekerjaan rumah, dan banyak lagi. Pokoknya sesuatu yang baik dari si Jiacheng ini banyak katanya. Dan itu memberikannya sebuah kesan sebagai seorang pria yang sangat bisa diandalkan. Dan dia sadar, memang benar kata-kata Jiacheng itu sangat kasar. Tetapi sebenarnya, Jiacheng itu penyayang, perhatian, dan peduli dengan orang lain. Jadi seiring waktu, Sansan mulai belajar bahwa Jiacheng itu bukanlah orang jahat. Dan setelah Sansan memberitahukan itu, maka sekarang Sansan ingin agar Jiacheng memberitahu Sansan apa yang Jiacheng pikirkan tentangnya. Karena ya, seperti yang Jiacheng lihat, pandangan Sansan terhadapnya sudah berubah sekarang. Jadi sekarang Sansan ingin tahu pandangan Jiacheng terhadapnya. Wah, jelas di saat itu ternyata semuanya telah berjalan dengan sesuai rencananya Jiacheng. Di luar nalar coy, gila me. Rencananya, si Jiacheng akan langsung menanyakan sebuah pertanyaan Clay seperti, apa kau menyukaiku? Rencananya begitu. Dan dengan bertanya seperti itu, Jiacheng akan menggunakan mata iblisnya untuk melihat isi hati Sansan, apakah dia berkata jujur ataukah bohong. Dan di saat itu, Jiacheng pun akan memulai apa yang dia rencanakan tadi. Akan tetapi, Jiacheng pun tipe di akhir dan malah berkata sebaliknya. Anjir, di luar nalar coy. Di saat itu, Jiacheng pun merasa bodoh sendiri karena lidahnya ternyata sudah terselip. Tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan tidak panik. Memang benar, dia mencoba untuk tidak panik, tetapi tubuhnya malah berkata lain. Dia juga sadar kalau posisinya masih menguntungkan sekarang. Jadi dia pun ingin melihat reaksi dari Sansan yang telah mendengarkan ucapannya itu. Akan tetapi, Sansan nampak sangat kebingungan sampai-sampai otaknya tidak mampu merespon situasi. Dan saat itu, dia kemudian disadarkan oleh Jiacheng yang mencubit pipinya agar dia bisa sadar. Namun, setelah Sansan sadar, dengan tiba-tiba dia pun langsung bereaksi dan segera menjauh dari Jiacheng. Bahkan nampaklah rasa khawatir dari raut wajahnya yang saat itu terlihat sangat jelas.
Ya, Jia Cheng pasti kaget karena dia tak menyangka reaksi milik Sansan akan terlalu kuat dan melewati perkiraannya. Di saat itu, karena sangat bingung harus berbuat apa di situasi ini, Sansan pun memutuskan untuk menelpon pengawas kacamata karena ini pertama kalinya bagi dirinya. Sudah tentu, karena tak menginginkannya, Jia Cheng langsung menghentikan Sansan. Dan di saat yang sama, dia pun terkejut karena melihat tampang Sansan yang sangat gugup, salting, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan di tempat itu, hanya ada satu kata yang muncul di pikiran Jia Cheng, yaitu Sansan yang terlihat sangat imut. Namun, karena sadar, Jia Cheng pun langsung menenangkan dirinya dan akhirnya menjelaskan kalau dia sebenarnya hanya menyelidiki Sansan saja, dan dia tahu bahwa Sansan ternyata mempunyai perasaan terhadap dirinya. Di saat itu, Jia Cheng juga berkata kalau dia tadi hanya bercanda saja, karena mana mungkin dia menyukai malaikat seperti Sansan. Katanya begitu, padahal aslinya dia juga udah suka nih. Saat itu, Sansan pun terkejut dengan yang dia dengar dan kemudian merasa kesal hingga hampir menangis dikarenakan kejailan dari Jia Cheng. Dan di saat itu, akhirnya Sansan marah-marah lagi kepada Jia Cheng. Dia juga langsung menghina Jia Cheng yang berperilaku nakal seperti anak SD, apalagi sangat suka mencari masalah dengannya. Sansan juga berkata kalau mana mungkin juga dia bisa suka kepada iblis bodoh seperti Jia Cheng. Katanya, padahal dia udah lama punya perasaan juga nih. Dan di saat itu, karena sama-sama kesal, mereka pun langsung adu mekanik dengan kepala, sampai-sampai mereka berdua kesakitan sendiri. Dan ya, pada akhirnya, Jia Cheng dan juga Sansan berkelahi lagi, setelah sekian lama tak berkelahi. Setelahnya, Sansan pun bangun dari situ, dan menjadi sangat kesal terhadap tingkah laku Jia Cheng. Akan tetapi, dia pun tak sengaja mendorong lemari dan kemudian tak sengaja menjatuhkan action figure Gundam milik Jia Cheng yang sangat dia sayang. Sudah pasti, karena melihatnya, Jia Cheng pun langsung bergegas untuk menangkapnya dan bersiap untuk menyelamatkan Gundam. Tapi untung saja, dia berhasil menyelamatkan Gundam dari kehancuran. Namun sekarang, dia malah berada dalam situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Di saat itu, entah kenapa dari belakang saya terdengar sorakan cium, 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 cium. Tapi tolilnya, si anak ini tak melakukan apapun yang padahal kalau di komik lain pasti akan langsung dilakuin gitu loh. Namun, dengan tiba-tiba, Cincin pun memberikan misi darurat, yaitu menyuruh Jia Cheng untuk mencium Sansan. Nice, Mas Bro Cincin, itu yang gue mau. Ditambah lagi, Mas Bro Cincin mengancam kalau sampai Jia Cheng tak menurutinya, maka akan ada hukuman berat yang menanti. Di saat itu, nampaknya Sansan pun sudah bersedia untuk melakukan misi tersebut. Karena mau bagaimanapun, ini juga merupakan misi. Dan di saat itu, otak Jia Cheng pun langsung ngeblank karena terlalu banyak pikiran. Maka dia pun terpaksa mengikuti misi itu. Di situasi yang terbilang rumit itu, entah kenapa Jia Cheng mengakui kalau Sansan terlihat sangat cantik dan imut. Apalagi pada saat dia memperlihatkan reaksi yang sudah sangat siap. Di saat itu, karena takut ngeblank, Jia Cheng memutuskan untuk menutup matanya saja, karena pikirnya ini pasti akan berlangsung secepat kilat. Tetapi Jia Cheng malah merasa seakan-akan waktu ini menjadi sangat lama, seakan-akan waktu berhenti. Dan akhirnya Jia Cheng pun mencium Sansan di pipinya. Anak anjing. Setelah menyadarinya, Sansan pun tersipu, tapi tidak separah Jia Cheng. Wih, dasar pengecut, cuma gitu doang juga. Pastinya Sansan juga melihat reaksi malu-malu itu. Lalu kemudian perlahan-lahan tersenyum dan mengatai Jia Cheng sebagai seorang pria yang sangat pengecut. Memang betul-betul pengecut dia. Dan sudah pasti Jia Cheng pun banyak alasan karena dia sudah terlalu ngeblank di situ. Di sisi lain, tugas mereka pun akhirnya selesai. Akan tetapi cincin ini terlihat tidak puas dengan hasilnya. Setelahnya, Jia Cheng pun kembali menegaskan kalau dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sansan. Dan kemudian langsung pergi ke kamarnya dengan sangat cepat.
Tidak berselang lama, terlihatlah Jia Cheng yang sangat malu karena tindakannya tadi. Begitu pula dengan Sansan yang ada di ruang TV. Tetapi entah mengapa mereka terlihat sangat kepikiran karena menganggap kalau mereka akan bersiuman tadi. Namun sementara itu, hal yang aneh pun tiba-tiba terjadi kepada kedua cincin milik mereka, yang mengonfirmasi kalau mereka telah lulus dari level kesulitan easy atau mudah. Dan kemudian, pointer cincin pun berpindah ke kristal berwarna kuning, yang menandakan kalau mereka sekarang berada di level medium atau normal. Dan hal itu juga menandakan kalau mereka harus menghadapi misi yang lebih sulit lagi daripada yang selama ini mereka berdua telah lakukan. Jadi begitu. Beberapa hari pun berlalu, dan sekarang cerita kita akan berfokus kepada kisah dari Yinzi. Seperti yang kita tahu, kalau Yinzi itu sebenarnya adalah seorang laki-laki, tetapi dia dikutuk menjadi setengah perempuan 8 tahun yang lalu. Dan seperti yang kita tahu, Yinzi tidak boleh kehilangan keserpawanannya pada saat dia berada dalam wujud perempuannya. Oleh karena itu, dia harus serba hati-hati. Tapi suatu saat, dia pun mendengar rumor tentang malaikat yang pernah mengutuknya. Dan karena itu dia menjadi sangat senang karena pada akhirnya dia dapat mengangkat kutukannya ini. Dan itulah rencana milik Yinzi di awal tadinya. Karena sekarang dia malah terjebak dengan malaikat kejam bermata 4 ini. Dia bahkan menjadi sangat kesal karena kacamata tak pernah memberikan dia keringanan. Dan si kacamata juga sering sekali membulinya. Bahkan sekarang ini si kacamata malah memaksa dia untuk membuka bajunya dan menjadi semacam bahan penelitian miliknya. Singkat cerita, si kacamata pun akhirnya memulai penelitiannya. Dan di saat itu, Yinzi hanya bisa pasrah dan diam saja. Setelah mengumpulkan beberapa sampel tentang kutukan yang menimpa Yinzi, dia pun berencana untuk mengumpulkan tentang fungsi-fungsi badan milik Yinzi. Apakah itu mirip seperti perempuan ataukah tidak? Ya, setelah memeriksa aset itu, kacamata pun merasa takjub. Tetapi Yinzi seperti merasa tersiksa di situasi itu. Bahkan selanjutnya, kacamata pun pergi lebih jauh lagi, yang membuat Yinzi sangat tidak berdaya di situ. Yinzi saat itu sudah meminta-minta ampun dan sangat tidak berdaya. Akan tetapi kacamata pun lalu berkata kalau dia ingin mengecek badan bawah Yinzi juga. Dan setelahnya, dia pun langsung mengaktifkan sebuah alat yang bunyinya seperti bzzz. Tapi saya kurang paham apa itu ya. Jadi kalau yang ada yang tahu mohon dijelaskan di kolom komentar, soalnya saya ini orangnya polos banget. Setelah mengambil semua sampel yang dia butuhkan, kacamata pun berterima kasih karena Yinzi telah memperlihatkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, walaupun saat itu Yinzi sudah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Yinzi pun bertanya kenapa kacamata sangat jahat dan sangat suka menyiksanya. Tapi dia malah membiarkan Sansan menikah dengan seorang iblis yang mungkin lebih kejam dari dia. Yinzi juga menanyakan apakah kacamata tidak membenci iblis. Kacamata pun langsung menjawab kalau dia tak membenci iblis. Lebih tepatnya, jika itu berhubungan dengan rasa cinta. Ngomong-ngomong, dia juga akan sangat mendukung jika ada iblis dan malaikat yang saling mencintai. Dan juga kacamata berkata kalau kebanyakan pria menarik itu berasal dari ras iblis. Yinzi saat itu masih belum terlalu paham mengenai perlakuan kacamata kepadanya. Dan kacamata pun menghela nafasnya sambil mendekati Yinzi, lalu berkata kalau aksinya tak akan sama kepada setiap iblis dan akan selalu sama kalau itu berurusan dengan Yinzi. Saya punya sedikit teori di sini, tapi mungkin takutnya kalian akan terkena spoiler berat. Jadi kalian cari tahu sendiri sajalah nanti. Beberapa hari pun berlalu, dan di saat itu Yinzi heran dengan kekacauan yang ada di dalam ruangan si kacamata. Dan kacamata pun berkata kalau dia membutuhkan Yinzi untuk membantunya di sini, karena Sansan nampaknya tidak terlalu banyak membantu di sini. Setelahnya, Sansan pun memohon bantuan Yinzi untuk membersihkan ruangan ini bersama kacamata, karena dia ada kelas malam yang harus dia hadiri sekarang. Saat itu Yinzi pun sangat takjub dengan keimutan Sansan, karena bukan hanya imut, dia juga sangat baik kepada setiap orang. Tapi nampaknya kacamata terlihat sedikit cemburu pada saat mendengarkan hal itu. Yinzi pastinya sangat kesal karena perilaku kacamata kepadanya.
Dan seandainya saja dia memiliki sedikit keimutannya Sansan, mungkin Yinzi akan sedikit lebih baik menghadapi si kacamata. Namun di saat ini, Yinzi berencana untuk mengungkap bagaimana bisa si kacamata mengetahui dirinya dengan sangat baik. Dan bahkan dia tak tahu siapa si kacamata ini. Karena dari part 1 sampai part 9, namanya saja belum pernah disebutkan. Dan ini sudah mau selesai komiknya, tapi belum diketahui juga siapa namanya. Tapi saat itu, seingat Yinzi, dia pernah mendengar namanya. Namanya si kacamata maksudnya. Tetapi pada saat dia mencoba untuk mengingatnya, dia tiba-tiba melupakan itu. Seakan-akan ada sesuatu yang menghalangi ingatannya. Yinzi juga penasaran dengan kacamata yang selalu si kacamata gunakan. Maksudnya kacamata yang dia pakai loh, bukan namanya si kacamata gitu. Wih, gimana sih? Bingung aku. Karena walaupun dari bagian manapun dia melihat, mata dari si kacamata ini tak pernah terlihat karena kacamatanya menghalangi itu. Dan pada saat hampir melepaskannya, dia pun terhenti dan kemudian langsung secepatnya kembali bekerja karena kepergok. Singkat cerita, kerjaannya pun selesai. Dan kemudian di saat itu, dia juga baru mengetahui kalau ternyata si kacamata ini adalah seorang Cupid atau malaikat cinta. Dan sudah pasti hal itu membuatnya sangat kaget. Sesaat setelah memikirkannya berulang-ulang kali, Yinzi menjadi sangat stres dan kecewa karena ternyata orang kejam seperti si kacamata itu adalah seorang malaikat cinta atau Cupid, dan itu menghancurkan semua pemikirannya tentang Cupid. Karena yang ada di pikirannya itu, si Cupid itu adalah seorang yang sempurna karena dipenuhi oleh segala sesuatu yang berkaitan dengan semua kebaikan. Simpelnya, menurut Yinzi, Cupid itu ciptaan yang paling sempurna. Dan itu adalah karakter yang paling tidak cocok untuk si kacamata. Setelah beberapa saat beres-beres lagi, Yinzi pun sangat terkejut karena kacamata memberitahu dia bahwa dia memiliki alat-alat Cupid bersamanya. Ya, saat itu Yinzi pun mulai mengambil alat-alat Cupid dan mulai menanyakan kegunaan mereka kepada si kacamata. Namun, setelah menanyakan kegunaan alat-alat itu, Yinzi pun menjadi sakit hati karena semua barang-barang itu hanya mempunyai kegunaan yang sangat bejat. Dan setelah itu, kacamata pun menyuruh Yinzi untuk bersiap-siap karena sehabis ini ada pekerjaan yang sedang menunggu mereka. Namun, Yinzi pun menolak dan langsung pergi dari situ. Akan tetapi, Yinzi pun merasa aneh karena seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bertenaga. Dan di saat itu, kacamata pun menjelaskan kalau itu merupakan fungsi dari kalung yang dia pakaikan kepada Yinzi. Karena pada saat dia menolak perkataan dari masternya, dia akan menjadi sangat-sangat sensitif dan akan menjadi sangat terbegitulah saat disentuh di daerah yang bisa dibilang cukup sensitif. Saat itu Yinzi pun disiksa karena tak mendengarkan ucapan si kacamata. Dan pada akhirnya, setelah dia saking lamanya disiksa, dia pun akhirnya menurut. Dan begitulah sama si kacamata ya guys ya. Oke, cukup, tidak perlu ditampilkan lebih banyak lagi dan udah begitu aja.